Dan jika ini dilanjutkan, saya setuju dengan para komentar dari netizen yang budiman yang mengatakan ini hanya akan jadi sesuatu yang akan terulang kembali di kemudian hari nanti. Kartu The Five of Cups ini menunjukkan seseorang yang lebih melihat ke hal-hal yang tidak diinginkan, menyedihkan, membuat emosinya ini tertumpah dibandingkan banyak hal positif yang seharusnya dia bisa perhitungkan. Maka ini adalah perkara yang berbeda yang saya sudah katakan jauh lebih mengerikan dibandingkan kondisi sel di mana Rizky Bilar akan ditahan selama 20 hari ke depan. Pemecatan dan blacklist dari beberapa acara, bahkan KPI sudah jelas melarang pelaku KDRT untuk tampil di stasiun TV manapun. Ramalan saya kembali terbukti. Lesti Kejora mencabut laporannya atas Rizky Bilar. Apa yang akan terjadi berikutnya? Benarkah perdamaian ini akan tercapai? Dan akankah ada kata maaf dan rujuk kembali? Pernikahannya terselamatkan? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya perlu jelaskan bahwa apa yang saya lihat belum tentu apa yang akan sesuai dengan keinginan saya. Kalau ditanya apa keinginan saya, Lesti sebaiknya tidak mencabut laporan. Tetapi kartu mengatakan bahwa Lesti akan mencabut laporan dan itu terbukti. Kembali, ini bukan pendapat saya. Jika pendapat saya, sekali lagi, Lesti jangan mencabut laporan. Nah, lalu apa yang akan kita lihat? Kalau saya sih masih tetap mengira bahwa ini tidak seharusnya akan semudah itu rujuk kembali. Karena jika ini akan segampang itu dimaafkan, akan menjadi satu presiden yang buruk dan juga pesan yang ganjil kepada seluruh wanita di Indonesia yang kalau saya bilang sangat mungkin terancam oleh perilaku atau tindakan KDRT dari orang yang disayanginya. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan aja maha pengampun, lalu mengapa Lesti tidak memaafkan Rizky Bilar? Atau ada yang lalu bersyukur bahwa alhamdulillah akhirnya mereka rujuk kembali dan bisa melanjutkan pernikahan. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ya sudah, apa yang sudah terjadi dijadikan sebuah pelajaran agar di masa depan tidak terulang kembali. Maka sebelum saya mulai, silahkan tulis komentar kalian ada di pihak yang mana. Pihak rujuk, damai, memaafkan, atau yang sebaliknya. Tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi yang pertama saya akan coba untuk lihat apa gerangan yang membuat Lesti mengambil langkah yang tidak terduga ini. Ya, tapi terduga oleh kartu saya ya. Lesti ini dikabarkan pulang mendadak dari umrohnya. Umroh yang seharusnya belum selesai, dipotong langsung pulang ke Indonesia begitu mendengar kabar Rizky Bilar ini diperiksa hingga lebih dari 8 jam. Dan saat ditentukan menjadi tersangka, Lesti langsung terbang menuju ke tanah air. Saat Lesti sudah tiba di Polres Jakarta Selatan, Rizky Bilar sudah mengenakan baju oranye dan sudah dipertunjukkan kepada media massa. Apa yang membuat lalu Lesti mencabut laporannya? Kartu The Five of Cups ini menunjukkan seseorang yang lebih melihat ke hal-hal yang tidak diinginkan, menyedihkan, membuat emosinya ini tertumpah dibandingkan banyak hal positif yang seharusnya dia bisa perhitungkan. Dan akhirnya dia memilih sebuah langkah untuk menyeberang, mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang dia saat ini percayai. Ini adalah rasa kegamangan yang bercampur dengan cinta, rasa amarah yang bercampur dengan rindu dan sayang. Perasaan tidak tega ini membuat Lesti mencabut laporan atas Rizky Bilar. Di benaknya mungkin terpikir bahwa ini adalah suaminya, ini adalah ayah dari anaknya. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya Lesti memutuskan untuk mencabut laporannya. Apa saja isi pikiran panjang dari Lesti Kejora? Menurut kalian apa? Tapi kita akan cari tahu apa yang membuat dia seperti ini. Rasa amarah ini terus kemudian berganti kepada sesuatu yang mungkin saja tidak langsung dia mengerti. Runutan kejadian saat Rizky Bilar ini diperiksa, dinaikkan menjadi tersangka, dan akhirnya dinyatakan ditahan, membuat Lesti ini akhirnya mengetahui bahwa dia harus mengalah kepada rasa yang dia saat kemarin membuat laporan itu miliki, dan langsung sontak mengajak seluruh keluarganya pulang ke tanah air untuk menyambangi suaminya ini tadi. Dan jika ini dibuat sebuah film, mungkin akan jadi sebuah film yang mengharukan karena saat dia tiba di kantor polisi, Rizky Bilar sudah mengenakan baju oranye dan sudah dipertunjukkan kepada media massa. Ini adalah kartu yang menunjukkan akhirnya kita harus mengalah kepada kenyataan. Akhirnya kita harus mengetahui bahwa apa yang terjadi mungkin tidak selalu seperti apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Dan ini adalah kartu tentang menatap realita dalam-dalam dan mencoba untuk menghadapinya. Realita apa yang kira-kira dipandang oleh Lesti? Yaitu bagaimana vonis dari masyarakat dan netizen yang sudah cukup akan menghukum Rizky Bilar ini tadi.
Betul sekali. Mungkin bukan sesuatu yang indah untuk dikatakan. Saya pernah satu panggung dan kenal secara personal dengan figur ini. Tapi sangat sayang jika terpaksa saya harus bilang, jika karir Rizky Bilar di dunia entertainment ini bisa saja sudah usai. Dengan dipertunjukkan menggunakan baju oranye tersangka, maka apa yang dia selama ini perjuangkan hilang malam ini. Bahkan terakhir saat dia dilaporkan, seharusnya penghargaan Gorgeous Dad atau ayah yang menawan ini harusnya dibawa pulang oleh sosok pria tampan ini. Tapi apa ayal, penghargaan tersebut ditangguhkan beserta beberapa pemecatan dan blacklist dari beberapa acara. Bahkan KPI sudah jelas melarang pelaku KDRT untuk tampil di stasiun TV manapun. Ini tentu saja mengenai mental Lesti. Lesti tidak mengira hasilnya akan semasif ini. Dan mengetahui itu, dia berpikir bahwa hukumannya ini sudah cukup. Dan sudah saatnya dia pulang dan mencabut laporan untuk apa kira-kira? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Kalau saya lihat, untuk menyelesaikan semuanya ini dengan senyap. Karena saya yakin tekanan ini akan datang bertubi-tubi dari berbagai pihak. Dan ini tidak akan hanya menyasar Rizky Bilar. Betul sekali, terkandung nama Lesti dalam Leslar Entertainment. Dan orang-orang yang merasa bahwa uang dan semua investasi mereka akan bisa saja hilang dan lebur menjadi bubur. Karena image yang seharusnya dijaga ini hilang pada malam ini. Maka ini adalah perkara yang berbeda yang saya sudah katakan jauh lebih mengerikan dibandingkan kondisi sel di mana Rizky Bilar akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tapi apakah ini akan berefek yang menuju ke perdamaian dan melanjutkan pernikahan mereka? Kita akan lihat, dan mohon maaf jika ternyata keluarga sepertinya tidak akan mengizinkan Lesti untuk melanjutkan pernikahannya. Saya melihat sepertinya keluarga akan mendorong Lesti Kejora untuk menggugat cerai suaminya. Dan saat ini terjadi bukan perkara bisnis lagi yang difikirkan. Bukan perkara kerugian apa yang akan didapatkan nanti. Saya melihat dan menduga bahwa mereka bahkan berpikir jika ternyata semua keuntungan yang didapatkan Lesti sejak detik pertama dia bertemu Rizky Bilar di acara Mas Tukul saat itu harus dikembalikan kepada sang Khalik dan ditukar kembali dengan semua memori ini terhapuskan, maka mungkin saja mereka akan mau melakukannya. Tetapi sayangnya realita tidak bisa dikondisikan seperti itu. Tidak bisa direkonstruksi dan direkayasa dengan cara yang kita mau. Apalagi saat ada fakta bahwa Baby L juga lahir dari hubungan ini. Maka mereka akan cukup, ya sudah, apapun yang terjadi, yang penting ini selesai sampai di sini. Apakah Lesti akan mendengarkan nasihat ini? Kalau yang saya lihat, apapun itu, dua sejoli ini harus dipisah. Karena saat mereka bersama, cinta akan membuat mereka ini tidak mau menghadapi realita. Dan jika ini dilanjutkan, saya setuju dengan para komentar dari netizen yang budiman yang mengatakan ini hanya akan jadi sesuatu yang akan terulang kembali di kemudian hari nanti. Tidak perlu kartu tarot, tidak perlu untuk jago meramal, tidak perlu memiliki kemampuan supranatural. Dan orang-orang ini saya pikir akan bersama keluarga Lesti untuk menyarankan agar Lesti menggugat cerai suaminya ini. Dan untuk itu, dipisahnya ini harus benar-benar dipisahkan, tidak boleh tinggal bersama. Pertemuannya pun harus dibarengi oleh orang ketiga. Apapun yang dikatakan ini harus benar-benar diawasi oleh para saksi. Karena terkandung di dalam KDRT itu tadi adalah tindakan gaslighting. Di mana gaslighting ini adalah tindakan mempengaruhi lawan bicara agar mereka melakukan apa yang kita inginkan tanpa mereka sadari, dan mereka berpikir merekalah penyebab hal yang buruk yang mereka alami dan kitalah yang menyebabkan hal positif yang mereka punyai. Saya tidak menuduh secara langsung, tapi terkandung di dalam KDRT adalah hal-hal seperti ini. Dan yang membuat ini semua terjadi, yang tadi saya katakan permasalahan tega, adalah karena dia memikirkan apa yang akan dikatakan oleh Baby L nanti, anak kandung Rizky Bilar, 10, 12, 15, 20 tahun dari sekarang, saat menyaksikan arsip YouTube ataupun berita di hari ini, di mana Lesti membiarkan ayah kandungnya akhirnya harus mendekam di tahanan dan melanjutkan prosesnya sampai ke pengadilan. Dan Lesti malah umroh dan membiarkan ini semua terjadi. Sebuah pergolakan batin besar terjadi di Dedek Lesti hari ini. Dan semoga Allah tetap memberikan jalan dan petunjuk terbaiknya dan Dedek Lesti bisa melihatnya. Dan maka sangat disayangkan bahwa Leslar
telah usai. Sesuatu yang merupakan keajaiban selama 2 tahun ini. Kisah indah, dan saya saja sampai percaya bahwa ini adalah keajaiban Tuhan yang menjadi nyata di era modern ini. Akhirnya usai dengan cara seperti ini dan secepat ini. Mas Darko, jangan sembarangan ngomong. Kan sudah dimaafkan. Ini juga mereka mulai saling bisa menerima. Yuk para Leslar semuanya bersatu mendukung Lesti dan Rizky Bilar untuk tetap bersama. Saya katakan bukan permasalahan cinta, tapi ini semua tentang image. Ini semua tentang citra, bukan cinta. Dan citra memiliki cara yang berbeda, dapat hidup dan dicerna oleh para penontonnya. Apa yang dilakukan atau diduga dilakukan ini adalah hal yang bertentangan dengan citra dari Leslar itu sendiri. Keajaiban cinta, keajaiban keluarga, melawan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun nanti bisa dibuktikan jika ternyata itu tidak ada sekalipun, maka image ini sudah kadung melekat dan terpatri selama hampir 2 minggu ini di benak para pemirsanya. Maka jikalaupun Leslar ini dilanjutkan, ini akan seperti hal yang dipaksakan. Sangat sayang, namun ini kenyataan yang terjadi. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini? Setelah Dedek Lesti mencabut laporannya, maka saya melihat bahwa penahanan masih akan tetap terjadi. Mengapa? Karena saya mencurigai bahwa akan ada pihak lain yang melaporkan Rizky Bilar nanti. Apakah mungkin ini terjadi? Bisa saja jika ternyata saksi melaporkan dan ingin Rizky Bilar ini diproses secara hukum berdasarkan laporan yang jika itu terbukti, maka kasus ini akan dilanjutkan kembali. Maka bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa ini semua harus berakhir seperti ini? Akankah nanti akan ada sebuah gelombang kekecewaan terhadap Dedek Lesti yang telah mencabut laporannya? Akankah proses penggugatan cerai ini dilakukan secara senyap? Saya rasakan ini masih jauh dari selesai. Tapi pesan saya hanya satu untuk kalian semua yang saat ini merasa dilakukan KDRT atas diri kalian, segeralah melapor ke kantor polisi, melakukan visum et repertum, dan kumpulkan bukti yang lainnya jika kalian bisa, dan akhiri ini semua sebelum tidak ada jalan untuk kembali. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.